Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sebelumnya kami berterima kasih karena sudah diperbolehkan bersosialisasi di sini. Kami semua dari mahasiswa dari Universitas Jambi dari Sistem Informasi ingin mensosialisasikan tentang dampak game online dan media sosial terhadap pada pola tidur dan kebiasaan harian pada pelajarnya. Di sini kami mencari data ini sebelumnya karena sudah banyak datanya mahasiswa yang pelajar lah, bukan berarti main HP, entah itu game online atau sosmed sampai lupa waktu. Nah, untuk memulainya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Sadam Fitra, Kemudian saya Rifki Hidayat. Saya Fardina Musada. Saya Cesar Yatul Fuadi. Nah, baiklah, untuk tidak perlu tunggu lama, kami akan memulai sosialisasi. Untuk pemateri pertama akan kami persilakan kepada Rifki. Untuk Rifki kami persilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan pertama dasar dari daftar isi. Di mana di daftar isi ini kita terdapat nih beberapa materi yang telah kami kumpulkan. Yang pertama itu kenapa sih kelompok kami mau membahas tentang hal ini. Yang kedua itu apa itu sistem informasi. Yang ketiga itu bagaimana cara sistem atau orang-orang di luar sana itu bisa menyebab kita. Yang keempat yaitu apa dampaknya terhadap oleh kalian yang para pelajar. Yang kemudian ada pun itu saran dan tips. Dan yang kelima yaitu yang terakhir kesimpulan. Baik, selanjutnya itu yang pertama, kenapa sih kelompok kami mau membahas ini? Yang pertama itu dari survei BPS pada tahun 2023 kami mendapatkan lebih dari 70% pelajar di Indonesia itu menggunakan HP mereka lebih dari 5 jam sehari. Nah, itu baru dari HP teman-teman, belum dari tablet, dari laptop ataupun warnet mungkin, ataupun dari media yang bisa mengakses internet lainnya. Kemudian yang kedua yaitu adapun kebiasaan pelajar yang menggunakan HP mengalami perubahan pola hidup. Mungkin dari sebelum menggunakan HP kita tidur lebih cepat jam 9 jam 10. Setelah kita menggunakan HP kasihkan bermain game, scroll TikTok ataupun chattingan di media sosial, kita jadi lebih suka bergadang, mungkin tidurnya jam 1, jam 2 ataupun mungkin sampai subuh. Yang ketiga yaitu pelajar tidak menyadari bahwa penggunaan HP yang berlebihan ini mengganggu rutinitas harian mereka. Ya, rutinitas kita mungkin seperti yang biasanya kita bangun pagi subuh, sholat subuh, olahraga. Jadi kita gara-gara kita begadang mungkin jadi bangunnya lebih siang, jam 9, jam 10. Mungkin jadi makan sarapan pagi terlewat, badan lemas, nggak fit, nggak enak pas aktivitas hariannya. Kemudian yaitu apa sih itu sistem informasi? Nah, dari kelompok kami, ada pun definisi singkat sistem informasi yaitu sistem informasi ini sebenarnya adalah gabungan dari beberapa elemen yaitu teknologi, data, manusia, dan proses kerja yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan informasi. Dari kelompok kami simpulkan, game dan medsos itu apakah itu sistem informasi? Dengan game dan media sosial adalah contoh nyata dari perkembangan sistem informasi modern, di mana game dan medsos itu adalah perkembangan selanjutnya dari teknologi. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini kita bisa lihat bagaimana sistem ini menjebak kita. Kelompok kami sudah membuat 4 poin utama. Yang pertama yaitu push notification. Yang kedua ada reward harian di saat bermain game. Yang nomor 3 yaitu infinite scroll di saat bermain sosmed. Dan terakhir ada FOMO. Untuk yang pertama push notification. Push notification-nya adalah seperti panggilan kecil di saat kita sedang tidak apa-apa. Contohnya untuk menarik perhatian kita. Contohnya ada notifikasi masuk seperti temanmu sedang online saat bermain game, ataupun ada bisa Rifki meng-like postingan Anda. Nah, karena di saat itu karena panggilan itu pun jadi kita secara tidak langsung ingin membuka aplikasi dari itu, entah itu game ataupun medsos. Selanjutnya ada reward harian.
reward hariannya seperti pada game, di saat game banyak sekali reward yang dihadiahkan di saat kita bermain game, entah itu dari login ataupun dari misi harian. Jika kita tidak melakukan itu, kita akan merasa merugi. Jadi entah itu kita dalam kondisi tidak fit ataupun lagi malas, tidak merasa harus diwajibkan untuk melakukan login terhadap game untuk mendapatkan reward harian itu. Selanjutnya yaitu infinite scroll. Infinite scroll itu seperti pada media seperti TikTok, Instagram, dan YouTube dan Twitter tidak ada tombol halaman selanjutnya pada seperti website-website yang ada. Jadi kita akan tidak terasa akan men-scroll halaman aplikasi itu tanpa jeda, dan tidak terasa waktu pun bisa sampai 5 jam dalam men-scroll itu. Dan terakhir ada FOMO atau fear of missing out atau takut ketinggalan hal yang sedang ramai. Di sini kita biasa melihat hal-hal yang ramai dan sekarang ini juga mencoba hal itu. Contohnya sih waktu game Magic Casino baru dirilis pun banyak yang langsung mendownloadnya, dan karena jika tidak mendownloadnya merasa takut ketinggalan tren ini. Mungkin itu saja untuk dampak untuk bagaimana untuk ini. Untuk selanjutnya dampaknya pada teman saya Rio. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih dampaknya pada pelajar. Sebelum kita masuk ke 2 poin di sini, mungkin teman-teman di sini semuanya pasti main sosmed, main game. Tetapi mungkin teman-teman merasakan selama ini saat bermain sosmed lupa waktu. Hal itu pasti akan mempengaruhi pada dampak kepada pola tidur dan pada kebiasaan harian. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang dampak pada pola tidur. Yang pertama, tidur melewati jam 12 malam. Banyak pelajar yang jadi terbiasa begadang. Tidur larut malam bisa mengganggu siklus tidur alami tubuh. Ini bisa mengindikasikan bahwa jika kita terus tidur malam, kesehatan kita akan terganggu. Yang kedua, sering mengantuk di sekolah. Nah, ini tadi berhubungan dengan yang tadi. Jika kita tidak tidur malam, tentunya pasti kita akan mengantuk di sekolah. Yang ketiga, susah bangun pagi. Tentu saja kalau kita tidak tidur malam, ya pasti kita susah bangun pagi dong. Di sini keterikatan dari ketiga tersebut sangat kuat. Yang selanjutnya dampak pada kebiasaan harian. Yang pertama ada tugas-tugas sekolah menumpuk. Nah, dikarenakan kita kasihkan bermain game atau bermain media sosial, jadinya kita lalai akan tugas-tugas yang ada. Yang kedua itu lupa sarapan. Dengan kita telat bangun, tentunya kita akan telat sarapan. Yang ketiga, waktu bermain melebihi waktu belajar. Banyak pelajar yang lebih mementingkan bermain game daripada belajar, karena pelajar sekarang ini lebih menginginkan kesenangan daripada masa depan. Yang keempat itu sering terlambat ke sekolah atau kepada kegiatan. Hal ini juga keterikatan dari kurangnya pola tidur, kurangnya jam tidur, kebiasaan begadang dan bangun mepet membuat banyak pelajar datang terlambat, baik ke sekolah, bimbel maupun kegiatan-kegiatan di luar lainnya. Mungkin hanya itu dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tips dan saran untuk mengurangi penggunaan media sosial yang berlebihan. Yang pertama itu gunakan fitur screen timeline seperti untuk Android yaitu digital wellbeing dan screen time di iPhone. Dengan ini dapat mengatur batas harian penggunaan aplikasi sehingga tidak terlalu berlebihan. Yang kedua, jadwalkan penggunaan HP sebelum jam tidur. Biasakan berhenti menggunakan HP minimal 30-60 menit sebelum tidur supaya mengurangi cahaya biru dari layar untuk membuat tidur jadi lebih berkualitas. Selanjutnya yaitu gunakan alarm atau reminder untuk belajar. Setel alarm untuk reminder untuk mengingatkan waktu belajar. Gunakan aplikasi seperti Forest atau Focus Booster untuk membagi waktu belajar jadi lebih efektif. Kemudian yang keempat, memanfaatkan aplikasi pendukung pelajar seperti aplikasi Forest atau Stan Bunny. Dengan aplikasi ini membantu menjaga fokus belajar tanpa tergoda membuka media sosial atau bermain game.
Yang kelima itu menerapkan aturan main HP setelah tugas selesai. Buat aturan pribadi, dapat menggunakan media sosial ketika tugas sudah selesai. Ini melatih untuk meningkatkan kedisiplinan dan mengutamakan prioritas. Yang terakhir yaitu luangkan waktu untuk interaksi secara langsung atau real time. Jangan terlalu berhubungan lewat sosial media. Jadwalkan waktu untuk bertemu secara teman secara langsung. Mungkin itu saja tips dan saran untuk mengurangi penggunaan media sosial. Untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh teman-teman. Baik. Nah, dari semua materi-materi yang telah disampaikan kepada teman-teman saya, mungkin ada nih 3 inti poin utama yang telah kami simpulkan, yaitu yang pertama, jaga tidur sama dengan konsentrasi. Dimana ketika kita mengatur pola tidur, pas kita bangun, kita hidup, aktivitas kita mungkin jadi lebih fresh, jadi lebih fokus. Nah, ketika kita kurangnya tidur, mungkin kita begadang, baik itu menjadi tugas, bermain game, bermain sosial media. Ketika bangun itu kita merasa kayak ada yang kurang, kayak merasa lemas. Jadi ketika beraktivitas, mungkin dalam hal belajar mengajar, itu jadi kita kurang fokus. Ketika guru menjelaskan, kita nggak ada materi yang masuk ke otak kita, mungkin kan. Yang kedua yaitu bijak memakai teknologi sama dengan hidup lebih seimbang, di mana teknologi sudah menjadi sebagian besar dari kehidupan kita sehari-hari. Tetapi bagaimana kita menggunakan adalah hal yang penting. Seperti media sosial dan game online bukanlah hal yang buruk jika kita bisa mengaturnya dengan bijak. Namun jika kita tidak pandai mengolah waktu, bisa jadi teknologi malah mengambil alih kehidupan kita. Mungkin gara-gara game online, gara-gara kita bermain media sosial, yang awalnya kita rajin sholat, yang awalnya kita rajin ngaji, jadi kita lewat sholatnya nggak tepat 5 waktu lagi, ataupun hal lainnya. Nah, yang terakhir yaitu HP itu alat dan bukan Tuhan. Nah, mungkin pernah dari teman-teman yang awalnya belum kenal HP itu nggak terlalu fokus ke HP, mungkin ada hal-hal yang dikerjakan. Nah, ketika mulai kenal HP, game online ataupun yang lain, mungkin kalau misalnya di game Mobile Legends mungkin ada login hariannya, mungkin dari login harian itu bisa dapat benefit yang bagus. Nah, dari itu mungkin kawan-kawan membuat notifikasi nih. Nah, seperti Mobile Legends mungkin jam risetnya jam sekian, kawan-kawan nggak sabar nih menunggu, wah sudah jam segini nih masih buka Mobile Legends. Mungkin dari situ mungkin kita malah jadi diperbudak oleh HP. Harusnya kan kita yang menjadi tuan dari HP itu, karena kita yang membeli HP-nya. Nah, mungkin itu kesimpulan dari kelompok kami. Kemudian masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin memberikan jawaban terkait presentasi dari kelompok kami. Tanyaan. Ada? Silakan. Terima kasih telah memberikan waktu untuk memberikan pertanyaan. Tadi kan kesimpulannya HP itu adalah apa tadi? Alat. Ya, alat. Jadi bagaimana menurut pemateri tips untuk pelajar mengatur penggunaan HP itu agar lebih baik, lebih bijak dalam penggunaan HP itu? Terima kasih. Mungkin pertanyaannya masih ditampung dulu. Mungkin adakah ada yang bertanya lagi? Tidak ada, mungkin kami akan mencoba menjawab pertanyaannya. Baiklah, sini saya akan mencoba menjawab pertanyaannya tadi. Bagaimana tips kita untuk mengatur penggunaan HP agar lebih bijak dalam menggunakan entah itu bermain medsos ataupun bermain game. Seperti yang tadi yang ada di materi kami, kita bisa menggunakan fitur screen time untuk membatasi waktu kita bermain HP, entah itu 1 atau 2 jam dalam satu hari atau bisa lebih. Habis itu kita juga menjadwalkan bebas bermain HP atau tidak bermain HP sebelum tidur minimal 30 sampai 60 menit agar meningkatkan kualitas tidur tadi. Dan yang
Dan terakhir tadi adalah mencoba menggunakan aplikasi untuk membantu belajar, entah Forest ataupun Study Bunny, untuk membantu kualitas belajar kita agar tidak terganggu oleh notifikasi ataupun pikiran kita untuk mencoba untuk login ke game ataupun media sosial. Mungkin itu saja jawaban. Apakah mungkin bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Ini Ada yang mau nanya lagi? baik. Baik, terima kasih telah diberikan kesempatan untuk bertanya kepada pemateri. Di sini saya bertanya tentang soal pola tidur. Coba sebutkan dampak kurang tidur akibat penggunaan yang berlebihan dari media sosial ataupun game. Mungkin sih itu saja. Terima kasih. Baik, akan saya langsung jawab. Mungkin dampak dari kurang tidur itu mungkin banyak. Untuk yang beberapa orang yang awalnya badannya sehat, gara-gara sering begadang jadi sering lemas, atau yang awalnya ketika belajar di sekolah itu fit, fokus, malah jadi sering mengantuk, mudah lelah juga. Mungkin dalam hal aktivitas yang awalnya bisa mengerjakan suatu hal kerjaan itu selama sejam ataupun lebih, malah berkurang setengahnya cuma sekitar 30 menit, terus kemudian capek. Nah, itu baru beberapa dampak yang nampak nih. Mungkin ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan penyakit yang kita nggak tahu. Mungkin jadi yang awalnya kita mudah tidur jadi susah tidur gara-gara sering begadang, yang awalnya kita fit jadi tidak fit, ataupun mungkin penyakit-penyakit yang tidak diketahui. Apakah cukup dengan jawaban? Baiklah, terima kasih. Apakah mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau mungkin sudah cukup? Dari saya ini mengakhiri sosialisasi kita pada hari ini. Sebelum itu tuh kami mohon maaf entah dari kekurangan yang kami sampaikan, entah dari pengucapan ataupun dari materi yang kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan itu bermanfaat, entah itu hari ini ataupun untuk di masa depan yang akan datang. Kelompok kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.